Senayan pakai bati.
Udah bisa menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga di pagi yang cerah ini kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semoga dengan pembelajaran kali ini ya kalian bisa mengikuti dengan tertib, dengan serius, tidak main-main, sehingga pembelajaran ini menjadi efektif. Sebelum pembelajaran Ibu mulai, coba Ibu pengen absen dulu. Dari kelas 7A siapa saja? Mana 7A? Yang belum muncul fotonya coba keluar ya, jangan biar kelihatan. Mana 7A? Ada 7A? Siapa? 7A yang sudah masuk? Ada berapa orang 7A? Tujuh B? 7B ada yang sudah hadir? Ya, fotonya on time ya, fotonya. Tidak on cam ya, on cam. Langsung fotonya. Biar kelihatan. Mana yang cantik, yang cakep keluar. Kelas A, kelas B sudah ada yang hadir? Kelas 7C. Ada berapa orang? 7C. So, yang belum on cam ya, biar kelihatan. 7C. Mana 7C? 4, baru 4. 7D. Ada 7D berapa orang? 7D. Udah ada yang masuk? 7E. Mana 7E?
Ya udah agak lumayan di 7E. Iya, 7F, mana 7F? 7F ada berapa orang? 7F. Coba yang belum on cam keluar ya. 7F, 7G. Berapa orang 7G? 7E, 7H, 7H. 7H ada wakilannya ya. 7I. 7I. Udah ada yang hadir? Mana 7I? Ada. Berapa orang? Iya. 7J. 7J ada berapa orang 7J? Yang lainnya mana? Suaranya kayaknya baru sendiri atau satu orang? 7J. 7K, mana 7K ada? Sudah ada yang masuk? 7K? Belum. Ada 7K? Mana 7K? Sudah ada? Ada 7K tidak? Dia masuk juga? Ya, baik. Sambil menunggu yang belum masuk, ya. Coba perhatikan. Sambil menunggu yang belum masuk, juga mute. Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kali ini. Materi pembelajarannya adalah tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan, yang mana tujuannya adalah kalian bisa menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab, kemudian dampak-dampaknya, sama cara penanggulangannya ya. Dari pencemaran air, kemudian pencemaran tanah, sama pencemaran udara. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa mengikuti dengan tertib. Nah, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan sini ya. Ini berkaitan dengan yang kemarin, tugas-tugas yang masih belum masuk, baik dari kelas 7A, yang Ibu ajar sampai 7E, mungkin yang diajar dengan Bu Dwi juga ya, karena Ibu kan mengajar cuma dari kelas 7A sampai 7E saja. Untuk 7F sama 7 sampai 7K itu dengan Bu Dwi. Sama ya, yang bagi tugas-tugas yang belum masuk kalian masih ditunggu untuk melengkapi tugasnya. Kemudian Ibu ulangi. Coba anak-anak sekalian, suaranya di mute ya, jadi biar tidak berisik. Ibu ulangi sekali lagi, bagi tugas-tugas yang masih kosong, apalagi kemarin setelah UTS kemarin, mungkin kalian, di antara kalian masih banyak nilai yang kosong atau ada nilai yang kosong. Itu berarti kalian ada yang belum mengumpulkan tugas. Nah, oleh Ibu maupun Bu Dwi masih ditunggu untuk
mengirimkan tugas yang belum atau yang masih kosong, ya, sehingga nanti bisa terisi nilai. Dan mungkin di antara kalian ada yang nilai PTS-nya kurang dari KKM, nanti mungkin ada perbaikan, bisa misalkan berupa tugas-tugas atau untuk Bu Dwi, nanti silakan hubungi Bu Dwi, ya. Jadi Ibu ulangi, untuk yang nilainya kurang dari KKM masih bisa diperbaiki untuk nilai PTS. Begitupun tadi tugas-tugas yang belum masuk, yang masih kosong, Ibu masih tunggu ya kalian mengerjakan tugas untuk mengirimkan tugas. Nah, mungkin itu saja untuk tugas dan nilai kemarin yang hasil dari pembagian rapot ya, yang belum maupun yang kurang, nanti dilengkapi lagi. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Pencemaran lingkungan, ya. Coba sebelum Ibu jelaskan lebih jauh, siapa yang tahu? Pasti kalian sudah membaca bukunya di rumah. Itu apa yang dimaksud dengan pencemaran? Sebutkan coba nama sama kelasnya. Nanti ada tambahan nilai. Apa itu pencemaran? Ada yang mau menjawab? Berani jawab? Siapa namanya? Sebutkan. Sama kelas apa? Ayo. Masa dari sekian banyak tidak ada yang bisa menjawab. Apa itu pencemaran? Coba yang lebih serat, sebutkan nama dan kelasnya. Ayo, ada yang berani menjawab? Atau apa itu pencemaran? Jelas. Ini suaranya kurang jelas. Ya. Coba tampilkan wajahnya ya. Baik. Mungkin kurang ya. Coba diulang lagi. Siapa namanya? Engkus. Engkus ke sana, Engkus. Kelas? 7 apa, Engkus? Coba diulangi lagi, Engkus. Iya, bagus ya. Jadi, coba perhatikan. Yang dimaksud dengan pencemaran itu, ini menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, yang dikatakan pencemaran lingkungan itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup atau zat atau energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, ya, sehingga kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup itu tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya karena di dalamnya itu istilahnya sudah tercemar. Nah, ini pengertian pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997.
Ya. Nah, ini berlaku untuk pencemaran, baik pencemaran tanah, pencemaran air maupun pencemaran udara. Kemudian kita lihat lagi. Nah, bahan pencemar atau yang menyebabkan pencemaran udara itu ada yang tahu dinamakan apa? Coba. Siapa yang berani menjawab? Bahan yang mencemari lingkungan itu dikatakan apa? Atau disebutnya apa? Ada yang? Ya, siapa namanya? Bagus, ya. Pas apa itu? Ya, bahan pencemar itu disebutnya adalah polutan, ya. Yang mencemari lingkungan disebutnya polutan, betul sekali. Nah, sekarang kita ke pencemaran udara. Ya, pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Di sini kita lihat. Pencemaran udara itu adalah suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam dan kenyamanan atau merusak barang-barang perkakas, ya, atau properti. Nah, coba perhatikan, seperti yang kita ketahui bahwa udara itu sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup atau biotik, ya. Makhluk hidup membutuhkan udara atau oksigen. Itu oksigen fungsinya untuk apa? Coba. Oksigen fungsinya untuk apa? Ada yang berani menjawab? O2 atau oksigen? Untuk apa? Ya, sebutkan nama sama kelasnya. Oksigen untuk apa fungsinya? Ada yang berani menjawab? Ya. Baik. Oksigen itu fungsinya untuk apa? Selain kita bernapas membutuhkan oksigen, oksigen itu adalah fungsinya untuk ada yang menjawab? Coba untuk apa oksigen? Ya? Ya, tadi bernapas. Bernapas itu untuk apa? Untuk menghasilkan energi, ya. Energi didapatnya dari mana? Dari makanan yang kita makan. Jadi oksigen itu adalah untuk mencerna karbohidrat yang kita makan, yang nantinya adalah untuk memperoleh energi. Nah, itu fungsi dari oksigen, ya. Nah, bagaimana misalkan kalau udara atau oksigen atau misalkan di udara itu sudah banyak tercemar? Contohnya misalkan kalau udara yang tercemar itu atau misalkan yang mengandung zat apa, yang mengandung senyawa apa di udara? Ada yang mau menjawab? Ya, kalau misalkan di udara sudah tercemar, selain ada oksigen ada apa lagi? Zat apa lagi yang berbahaya? Kalau misalkan jumlahnya melebihi ambang batas, ya, karena yang dikatakan polutan itu kan yang sudah melebihi jumlahnya atau ambang di atas jumlah yang seharusnya, ya. Ya, bisa. Jadi yang dikatakan misalkan udara sudah tercemar di sini artinya udara yang sudah banyak mengandung misalkan CO2-nya sudah di ambang batas, karbon monoksida, ya, atau CO, ada CO2, ada CO,
Kalau CO2 karbon dioksida. Kalau CO adalah karbon monoksida. Nah, itu yang dapat mencemari lingkungan, ya. Kalau jumlahnya sudah di atas atau di ambang batas. Nah, sekarang kita lihat apa saja atau macam-macam pencemaran udara. Di sini ada pencemaran udara primer. Apa itu pencemaran udara primer? Nah, pencemaran udara primer ini biasanya hasil dari aktivitas manusia. Contohnya misalkan dari pembakaran sampah, ya, dari pembakaran sampah, atau misalkan dari asap kendaraan dan lain sebagainya. Nah, itu yang dikatakan pencemaran udara primer. Karena pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, ya. Nah, sedangkan di sini yang keduanya adalah ada pencemaran yang macam-macam. Kalian bisa melihat itu di layar macam-macam pencemaran udara, ya, ada dua. Ada pencemaran udara primer tadi, ya, pencemaran yang dihasilkan oleh aktivitas manusia tadi, ya. Di antaranya misalkan dari pembakaran sampah, dari pembakaran asap kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keduanya ada pencemaran udara sekunder. Kenapa? Jelas tidak? Jelas tidak? Tidak ada apa? Tidak ada gambarnya? Oh, tidak jelas? Ulangi. Macam-macam pencemaran udara, pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Ya. Tadi primer sudah Ibu jelaskan, itu pencemaran yang berasal dari aktivitas manusia. Kemudian kalau yang keduanya pencemaran udara sekunder itu hasil dari reaksi pencemaran primer dengan substansi atau zat yang berada di udara, ya, yang menghasilkan nanti bisa jelas kan kalian? Coba suara kalian di mute, ya, biar tidak berisik. Ibu harap kalian bisa tertib supaya bisa tercapai pembelajarannya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang faktor penyebabnya. Faktor penyebab pencemaran udara. Yang pertama ada aktivitas alam. Aktivitas alam di sini, contohnya apa misalkan? Karena bencana alam, ya, bisa karena bencana alam, atau bisa juga misalkan dari kotoran hewan-hewan, di mana misalkan pada peternakan atau kotoran hewan itu dapat menghasilkan gas yang namanya gas metana. Gas metana ini adalah yang bisa mencemari udara. Gasnya karena ini sifatnya berbau, ya. Nah, itu yang dikatakan aktivitas alam. Jadi bisa karena bencana alam, Bu, ya, atau bisa juga karena di sini tadi Ibu jelaskan dari kotoran ternak, dari peternakan yang menghasilkan tadi gas metana, ya, gas metana yang bisa mencemari udara.
Kemudian ada aktivitas manusia. Nah, yang keduanya aktivitas manusia. Contohnya tadi sudah disebutkan juga sebagian, yaitu aktivitas manusia dengan misalkan pembakaran sampah, ya. Kemudian dari asap-asap industri. Asap industri kan kawasan, ya. Kemudian ada asap kendaraan bermotor, baik dari motor dan mobil, ya. Ini menghasilkan karbon monoksida biasanya yang misalkan asapnya hitam. Kemudian dari asap rokok juga sama, bisa mencemari udara. Dan yang terakhir ada senyawa buangan CFC. Ini di sini oh, suaranya putus-putus. Gimana, bisa jelas? Jelas? Ibu ulangi. Ya, putus. Sekarang mana? Jelas? Coba putus. Coba ulang lagi, ya. Untuk faktor penyebab pencemaran udara tadi, yang keduanya yaitu aktivitas manusia. Di antaranya misalkan karena pembakaran sampah, kemudian dari asap-asap industri, dari misalkan asap kendaraan, kemudian dari asap rokok juga, kemudian senyawa buangan seperti CFC. CFC tahu CFC? CFC itu singkatan dari klorofluorokarbon, ya. Klorofluorokarbon ini adalah artinya yang menyebabkan ozon menjadi bolong nantinya, ya. Sementara kalian tahu kan fungsi dari ozon itu untuk apa? Ozon fungsinya adalah untuk melindungi sinar ultraviolet dari matahari, ya, karena sinar UV atau ultraviolet ini sangat berbahaya bagi tubuh, bagi kulit terutama, ya. Kalau misalkan ozon bocor, ya, nah nanti sinar ultraviolet bisa langsung masuk ke atmosfer bumi, bisa menyebabkan apa? Ultraviolet itu sifatnya karsinogen. Kalau bagi kulit, ya, karsinogen itu artinya yang menyebabkan kanker. Nah, bagi tumbuhan juga sama. Bagi tumbuhan itu ada dampak negatifnya. Di antaranya misalkan kalau tumbuhan terkena sinar UV, nantinya itu biasanya tumbuhannya itu akan rusak, dalam kelamaan akan mati tumbuhannya, ya. Nah itu, jadi kalian harus mengusahakan supaya misalkan penggunaan CFC itu dilakukan dengan bijak. Nah, CFC itu berasal dari mana saja? CFC itu biasanya dari pemakaian komputer, kulkas, ya, dari kulkas, kemudian dari aerosol, aerosol. Mungkin kalian juga di antara kalian ada yang suka memakai aerosol, itu adalah yang dipakai untuk apa? Hairspray, ya, hairspray yang semprot. Kemudian selain hairspray juga diantaranya dari AC, air conditioner, dari pendingin ruangan, itu juga menggunakan CFC. Jadi untuk mengurangi CFC itu seharusnya digunakan dengan bijak, ya, karena ini berbahaya, bisa menyebabkan ozon menjadi bolong, ya. Nah itu mungkin faktor penyebab pencemaran udara. Jadi ada karbon dioksida, ada karbon monoksida, ada juga CFC, ya.
klorofluorokarbon. Nah, sekarang bagaimana dampaknya? Dampak dari pencemaran udara ini. Yang jelas kan yang udara itu kan istilahnya kaitannya dengan pernapasan, ya. Kalau misalkan udara kita tercemar, berarti nanti organ pernapasan kita juga akan terganggu, ya. Intinya ini kaitannya dengan kesehatan. Kalau misalkan di udara sudah banyak tercemar, udara yang kita hidup sudah tidak sehat lagi, sehingga ini menyebabkan penyakit, ada yang namanya ISPA. Mungkin kalian pernah mendengar ya, ISPA. ISPA itu disebabkan dari infeksi saluran pernapasan akut. Jadi ada ISPA. Jadi saluran pernapasannya itu terinfeksi, ya, karena zat-zat yang tercemar dari udara tersebut. Kemudian ada juga penyakit yang namanya emfisema. Emfisema itu artinya gejala kesulitan mengangkutan oksigen. Nah, kalau oksigennya sulit misalkan diangkut dalam tubuh kita, gimana kita bisa bernapas? Gimana kita misalkan bisa mencerna karbohidrat? Ya, kalau misalkan udaranya sudah tercemar. Nah itu, jadi dampak dari pencemaran udara itu bisa menyebabkan penyakit ISPA, bisa juga misalkan menyebabkan emfisema. Dan bagi tumbuhan misalnya dampaknya itu bisa, contohnya gunung berapi itu kan mengandung abu vulkanik, ya. Abu vulkanik ini bisa menyebabkan atau memicu terjadinya hujan asam, di mana pada hujan asam ini mengandung zat sulfur atau belerang yang sifatnya asam. Sehingga kondisi ini dapat mematikan tanaman. Kalau misalkan jumlahnya sudah melebihi ambang batas, ya. Dampaknya juga dari pencemaran udara ini bisa menyebabkan efek rumah kaca. Nanti lebih banyak dibahasnya di global warming, ya. Kemudian rusaknya lapisan ozon tadi sudah dijelaskan. Jadi rusaknya lapisan ozon ini karena CFC, ya, karena klorofluorokarbon. Jadi banyak penggunaan misalkan freezer, banyak menggunakan misalkan aerosol, ya, spray, dan juga banyak penggunaan air kondisioner atau AC. Nah itu yang menyebabkan ozon menjadi bolong atau rusaknya lapisan ozon. Itu mungkin untuk pencemaran udara. Nah sekarang kita ke pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah, gimana tanah dikatakan tercemar? Tanah dikatakan tercemar apabila misalkan suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Karena faktor-faktor penyebabnya, faktor penyebab pencemaran tanah, diantaranya ada limbah domestik. Nah, yang pertama lihat, limbah domestik. Apa itu limbah domestik? Limbah domestik itu artinya limbah yang berasal dari rumah tangga, ya, dari perumahan, dari perkantoran, atau misalkan dari sekolah-sekolah, dari instansi, dari pasar-pasar, dari hotel-hotel, ya, dan lain sebagainya. Itu dikatakan limbah domestik, limbah rumah tangga artinya. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh limbah industri. Nah, limbah industri itu ada macam-macam, ya. Limbah industri
Nah, kalau limbah industri ini, limbah industri ada yang padat dan ada yang cair. Biasanya yang padat itu dari pabrik misalkan, cuma ini aja. Ini cuma ini aja. Jadi limbah industri itu misalkan yang tadi ulangi yang ada yang padat, ada yang cair ya. Nah, yang padat itu biasanya dari pabrik kertas, dari pabrik misalkan cat ya, bisa dari pabrik misalkan plywood juga bisa, kayu lapis ya, dan lain sebagainya. Ada juga limbah cair. Kalau limbah cair itu bisa contohnya itu dari sisa-sisa pengolahan industri, lapisan logam, ya, dan industri kimia. Di antaranya yang sangat berbahaya itu logam berat yang namanya ada CO, tembaga ya, tembaga, ada PB itu timbal, ada Hg itu adalah air raksa, ada air raksa, ada Zn itu tank. Ini berbahaya. Ini sangat beracun terhadap mikroorganisme, ya, sehingga bisa mematikan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Jadi kalau misalkan mikroorganisme pada mati di dalam tanah, ini nanti tanah tidak akan subur lagi, ya, karena fungsi dari mikroorganisme itu sangat penting untuk kesuburan tanah. Nah, jadi kalau misalkan tanah sudah tercemari yang tadi logam-logam berat seperti air raksa, kemudian ada PB, ya, ada timbal, ada sengnya, ada misalkan ada kadmiumnya, CD. Nah, itu dapat mematikan mikroorganisme yang terdapat dalam tanah. Nah, itu limbah yang berasal dari industri ya. Kemudian ada limbah pertanian. Nah, kalau limbah pertanian ini ingat limbah pertanian. Negara-negara itu kan termasuk negara yang agraris, di mana sebagian besar penduduknya adalah bertani ya. Kalau bertani, nah petani kan istilahnya membutuhkan apa? Membutuhkan pupuk untuk suburan tanah. Nah, biasanya ini pupuk dari yang digunakan oleh petani itu biasanya pupuknya yang menyebabkan pencemaran tanah itu pupuknya digunakan secara tidak tepat atau berlebihan, ya, sehingga dapat mencemari tanah. Tapi kalau misalkan dosisnya bisa, istilahnya dosisnya masih tidak melebihi ambang batas atau dosisnya tidak melebihi, ini sebetulnya tidak akan mencemari tanah, ya. Tapi kalau misalkan berlebihan penggunaan pupuk dari organik, contohnya misalkan pupuk urea yang digunakannya, ini akan dapat mencemari tanah, ya. Ya. Oh, nggak ada. Ada tidak? Coba tabnya dimatikan dulu ya. Dengarkan dengan tertib biar ibu tidak mengulang-ulang, nanti tidak tercapai ini pelajarannya ya. Nah, nanti bisa ibu lanjutkan lagi kalau misalkan tidak berisi. Kalau tertib bisa ibu lanjutkan. Kalau tidak tertib nanti tidak beres-beres ya. Ini dapat
penyemprotan sudah ada ya, lampu karena penyemprotan air saja. Kita lanjutkan lagi ke pencemaran air. Ya, yang terakhir ini pencemaran air. Pencemaran air sebetulnya pada dasarnya ini hampir sama dengan pencemaran yang lain. Ini masuknya makhluk hidup dan energi atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya kualitas air turun ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Coba ada yang tahu tidak? Kalau misalkan syarat-syarat air yang bersih itu yang bagaimana? Wow. Ayo, yang berani menjawab ibu kasih bonus. Ya, siapa sebutkan nama kelasnya? Yang bisa menjawab ibu kasih bonus nilai untuk menambah nilai. Siapa namanya? Kelas apa? 7B. Ayo 7B siapa namanya? Oke, yang pertama aja, yang pertama siapa tadi yang masuk? Oke, sob jawab langsung. Syarat-syarat air bersih itu yang bagaimana? Betul, tidak berbau, kemudian apa lagi? Betul, tidak berwarna, jernih ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Ya, siapa namanya? Ya, so, apa lagi contohnya? Selain tidak berbau, tidak berwarna, apa lagi? Nah, betul sekali, tidak berasa. Nah, bayangkan kalau kalian menemukan misalkan di lingkungan kalian, di sungai misalkan ya, lingkungan sungai di tempat kalian tinggal, warnanya hitam. Itu artinya gimana? Tidak jernih lagi. Berarti sudah bersih ya, kotor, sudah tercemari. Nah, tadi kan cara air bersih itu diantaranya harus ya tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Nah, kalau sudah misalkan warnanya hitam, jelas sudah tercemar. Apalagi misalkan menimbulkan bau, ya, itu artinya sudah tercemar. Nah itu, kemudian kita lanjutkan lagi, faktor penyebabnya apa? Faktor penyebab pencemaran air. Ada limbah industri, coba. Siapa yang mau menjawab? Karena tadi juga di pencemaran tanah sudah sebagian dijelaskan ya. Limbah industri yang menyebabkan pencemaran air itu apa? Ya? Ayo sebutkan nama sama kelasnya. 7B siapa toh? Jawab langsung. Ya boleh. Jawab. Industri, yang industri. Contohnya apa? Limbah industri yang mencemari air. Ya, limbah industri. Ini kan ada limbah industri, limbah semua enggak ya? Limbah industri contohnya apa? Yang industri dulu, yang industri dulu. Yang industri contohnya apa? Dari pabrik apa saja? Ya, bisa dari pabrik tahu juga bisa. Dari pabrik tahu apalagi yang misalkan tahunya menggunakan pewarna ya. Kemudian dialirkan ke sungai, itu bisa menyebabkan pencemaran air. Bisa juga ada lagi apa lagi? Dari pabrik apa lagi? Ya? Ya? Iya, betul, pabrik tekstil. Nah, di situ juga di daerah apa selatan ya? Ada pabrik tekstil, betul. Itu juga dapat mencemari sungai. Kalau misalkan si limbahnya dibuang langsung ke sungai, bisa misalkan warna merah, kalau dari pewarnaan hitam jadi warna hitam, kalau misalkan lagi pewarnaan kuning jadi warna kuning dan sebagainya. Nah itu artinya mencemari air, ya. Kemudian dari pabrik apa lagi? Contohnya?
ujung muaranya, ya. Betul. Kemudian yang paling mungkin yang sudah pernah ya, kalian pernah mendengar tidak yang penyakit Minamata di Jepang, ya? Nah itu ada sebuah teluk namanya teluk Minamata, makanya dikatakan penyakit Minamata. Nah itu disebabkan oleh zat apa? Sehingga zat yang mencemari teluk Minamata itu zat apa? Zat kimia namanya apa? Ya betul, zat kimia. Namanya apa? Apa? Ya betul, betul sekali. Air raksa atau Hg, ya. Hg atau air raksa itu limbah cair yang sangat berbahaya, beracun bagi tubuh. Ya. Nah, di Jepang itu sudah terkenal, sampai yang meninggalnya banyak, ya. Jadi dari suatu pabrik yang menghasilkan air raksa dialirkan ke sungai, sehingga dari sungai tersebut kemudian bermuara ke teluk. Nah, di situ kan di suatu teluk itu banyak istilahnya ada ekosistemnya, ya. Ada misalkan fitoplanktonnya, ada zooplankton, ada ikan kecil sampai ikan besar. Nah, kalau misalkan si air raksa dibuang ke situ, kemudian nanti diserap oleh fitoplankton, fitoplanktonnya dimakan oleh zooplankton, zooplankton dimakan oleh misalkan ikan kecil sampai ikan besar, dan nanti misalkan ikannya itu dimakan oleh manusia yang berada di teluk Minamata tersebut. Nah, artinya jadi si air raksanya itu sudah berpindah dari tadinya misalkan dari fitoplankton ke zooplankton sampai ke manusia yang mengkonsumsi ikan yang berada di teluk Minamata, sehingga di teluk Minamata tersebut banyak korban, ya, karena memakan ikan yang berasal dari teluk tersebut. Nah itu, jadi ikan yang sudah mengandung air raksa. Nah itu, ya. Kemudian lanjutkan lagi, ya. Dampaknya sekarang lihat. Nah, dampak dari pencemaran air diantaranya jelas kalau misalkan air sudah tercemar akan menurun kualitas lingkungannya tadi, ya. Air misalkan akan jernih jadi hitam, ya. Kemudian menimbulkan gangguan kesehatan juga. Nah, biasanya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pencemaran air ini biasanya banyak menimbulkan penyakit pencernaan, ya. Jadi sakit perut. Contohnya misalkan kalau air yang sudah tercemar banyak mengandung entamuba coli. Kalau dikonsumsi oleh misalkan manusia, itu dapat menyebabkan penyakit disentri, ya. Jadi buang-buang air terus. Nah itu. Atau misalkan juga ada yang disebabkan oleh virus. Virus misalkan ada virus otak, itu menyebabkan sakit perut juga, ya. Ini pokoknya yang dari dampak pencemaran air ini, gangguan kesehatannya yang serang itu adalah gangguan pada sistem pencernaan. Kalau tadi kan yang pada pencemaran udara yang serangnya adalah gangguan pernafasan, ya. Ya. Kemudian yang ketiga, ini ada pemakatan hayati. Pemakatan hayati itu tadi, jadi istilahnya yang dikatakan pemakatan hayati seperti yang terjadi di teluk Minamata Jepang tadi, ya. Jadi kalau misalkan di suatu ekosistem sudah tercemar, ya, nanti yang awal mula menyerap zat pencemar itu adalah tadi fitoplankton. Kalau misalkan yang di ekosistem air, ya, yang tadi teluk Minamata misalkan. Yang kedua nanti dipindah ke zooplankton si air raksanya. Dari zooplankton pindah lagi ke misalkan ikan kecil yang memakan zooplankton. Dari kemudian zooplankton dimakan lagi oleh ikan yang lebih besar. Itu jadi terjadi perpindahan. Si racunnya berpindah sampai terakhir berpindah ke manusia, ya, yang memakan ikan tersebut. Itu yang dikatakan pemakatan hayati. Ini ada kaitannya dengan rantai makanan. Jadi misalkan kalau rantai makanan yang di situ dari awal mulanya sudah tercemar oleh bahan pencemar,
sampai terakhir produksi terakhir akan tercemar, akan memakan racun tersebut. Paham ya? Dari pahami? Ya. Itu yang dikatakan pemakaran hayati. Yang kedua adalah mengganggu pemandangan, jelas. Yang namanya misalkan pencemaran air, baik tanah, ya, nah itu akan mengganggu pemandangan. Coba saja di lingkungan sekitar kalian, di dekat rumah banyak sampah. Apakah tidak mengganggu pemandangan? Ya, nah itu jelas mengganggu pemandangan. Apalagi di air, misalkan air yang diperuntukkan untuk ekosistem air yang harusnya misalkan terjaga, ini banyak sampahnya, ya, banyak kaleng dan lain sebagainya. Itu jelas mengganggu pemandangan. Dan yang terakhir ya, adalah mempercepat proses kerusakan. Nah ini yang mempercepat proses kerusakan. Ya, yang terakhir mempercepat proses kerusakan. Biasanya ini kalau misalkan mengandung zat tertentu, ya, ini biasanya kalau misalkan pada besi misalkan, ya, besi sekarang karena apa? Ada yang tahu coba? Besi berkarat karena apa? Ya, terjadi kekaratan. Ya, ada yang menjawab? Karena apa? Iya, korupsi itu kekaratan sebenarnya, ya. Nah, disebabkan oleh apa? Ya? Ya, korupsi istilahnya untuk perkaratan. Jadi besinya tidak mulus lagi, ya. Yang asalnya misalkan besinya itu mulus berwarna apa? Yang sebelum perkaratan biasanya warnanya kita ambilnya jadi misalkan jadi oranye, jadi kuning, dan permukaannya tidak rata lagi, yaitu yang dikatakan perkaratan. Kemudian kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Sekarang bagaimana cara penanggulangannya? Nah ini ada penanggulangan pencemaran air. Ada pembuatan kolam stabilisasi. Ini sebetulnya di buku paket kalian juga ada, ya. Nanti bisa dibuka karena ini waktunya mepet. 5 menit lagi. Kemudian ada yang keduanya instalasi pengolahan air limbah atau IPA. IPA itu singkatan dari instalasi pengolahan air limbah. Dan yang ketiga adalah ada ekskreta. Ya, ekskreta ini ada kaitannya dengan misalkan pembuangan di rumah kalian. Misalkan ekskreta kalian menggunakan apa untuk pembuangannya? Apakah ada septic tank-nya? Apakah misalkan langsung dialirkan ke sungai atau bagaimana? Ya, jadi nah ini yang dikatakan pengelolaan ekskreta. Ya, ini sebaiknya kalau misalkan di rumah kalian menggunakan septic tank, harus diusahakan septic tank itu minimal jaraknya 10 meter dari sumber air yang untuk dipakai sehari-hari, untuk dipakai minum dan lain sebagainya. Jadi supaya tidak terserap oleh bahan pencemar, ya. Kalau misalkan ini septic tanknya jaraknya cuma 3 meter atau 2 meter misalkan dari sumber air dari sumur yang dipakai. Nah ini berbahaya karena nanti sumurnya atau sumber airnya bisa tercemari oleh septic tank. Jadi minimal harus 10 meter, ya. Itu saja mungkin, ya, dari Ibu. Semoga kalian ya sedikit banyaknya lebih bisa memahami dengan materi yang Ibu berikan barusan. Ibu harap kalian nanti mungkin tugasnya kalian di Eduku nanti, ya, ada tugasnya. Ya, Ibu cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kalian sehat semua, ya, selalu semangat.
Waalaikumsalam. Ini tahu nggak? Bulan nggak ya?